Hello Technolovers, belasan tersangka telah dihukum atas dugaan korupsi timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk. Dua konglomerat Helena Lim dan Harvey Muiz baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah antara tahun 2015 dan 2022. Lantas, siapa saja mereka yang terseret dalam kasus ini? Yang katanya ada sekitar 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kalian pasti penasaran kan? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Seperti dikutip majalah Tempo edisi 11 hingga 17 Maret 2024, Ketut Sumaidana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, menyatakan kerugian negara dan lingkungan akibat kejahatan tersebut ditaksir mencapai 271 triliun rupiah. Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampinsus Kuntadi, lembaganya saat ini sedang menghitung kembali kerugian negara, lingkungan, dan kasus terkait karena jumlah tersangka yang meningkat. PT Timah merupakan perusahaan yang memiliki ratusan ribu luas wilayah konsesi di kawasan Bangka Belitung. Di Pulau Bang dan Pulau Belitung, PT Timah memiliki 288.716 hektar luas wilayah konsesi. Sementara itu, di perairan Pulau Bangka dan Kondur Riau memiliki 184.672 hektar. Kasus ini bermula ketika penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggeledah PT RBT di Bangka pada 23 Desember tahun 2023. Perusahaan tambang itu dituduh terlibat korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022. Dari temuan ini, penyidik lantas menggeledah perusahaan timah lain hingga awal Maret tahun 2024. Hingga Rabu 27 Maret 2024, 148 saksi dalam kasus ini telah diperiksa oleh penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Dari ratusan saksi, penyidik telah menetapkan 16 tersangka. Dalam kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk, berikut adalah 16 nama tersangka dan juga peran mereka dalam kasus ini. Pertama, ada seorang direktur dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022. Muhtar Riza Pahlevi Tabrani atau MRPT ditetapkan sebagai tersangka. Direktur utama PT Timah Tbk dari 2016 hingga 2021 adalah Muhtar Riza Pahlevi Tabrani ini ditangkap pada Kamis 7 April 2016 lalu di Hotel Arya Duta Jakarta. Muhtar diduga berkolaborasi dengan Emil Ermindra dan Alwin Albar untuk mendirikan perusahaan boneka yang beroperasi di wilayah IUP PT Timah. Muhtar dan Emil juga menandatangani kontrak sewa smelter yang dibangun untuk melegalkan biji timah. Emil terlibat dalam pembentukan perusahaan boneka dan menandatangani kontrak dengan pengusaha smelter seperti Muhtar dan Alwin. Dia juga menandatangani SPK yang dipegang oleh pengusaha swasta. Alwin bersama Muhtar dan Emil menyadari bahwa pasokan biji timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan di wilayah IUP PT Timah. Dia juga terlibat dalam pembuatan dokumen kerjasama dengan para pengusaha smelter. Tamron Tamsil terlibat dengan pertambangan ilegal di PT Timah. CV VIP memiliki kontrak kerjasama dengan PT Timah untuk melebur biji timah mereka. Biji timah untuk peleburan seharusnya didapatkan dari perusahaan rekanan PT Timah lainnya. Namun, Tamron diduga menyuruh anak buahnya, Ahmad Albani, untuk menyediakan biji timah dari tambang ilegal di UP PT Timah. Tony Tamsil dituduh menghalangi penegakan hukum atau penghalang keadilan. Tony diselidiki oleh saudaranya, Tamron, karena tidak berkolaborasi. Dia dituduh menyembunyikan banyak alat bukti dan dokumen selama penyelidikan Tamron. Selain itu, dia dituduh telah menyewa preman untuk membuat jaksa yang akan menyelidiki CV PT VIP terganggu. Pihak Kejaksaan Agung belum menentukan hubungan Direktur Utama CV VIP dengan kasus korupsi timah ini. Penyidikan terhadap Hasan Chi juga dikenal sebagai Asyid. Dilanjutkan dengan para tersangka lainnya dalam CV VIP, seperti Tamron Tansil dan Ahmad Albani. Buyung berperan sebagai salah satu kaki tangan utama Tamron yang merupakan beneficial ownership.
dari perusahaan CV VIP. Menurut Kejaksaan Agung, penyidik harus melakukan pemanggilan dan pengejaran paksa terhadap tersangka Buyuk karena tidak kooperatif dan menghindar dari panggilan penyidik. Salah satu petinggi CV VIP Ahmad Albani ditahan bersama Tamron. Tamron memerintahkannya untuk mengambil biji timah dari tambang ilegal itu dan terlibat dalam perjanjian dengan PT Timah. Pertemuan dimulai oleh Suparta bersama Direktur Utama PT Timah Tbk Muhtar Rizal Pahlevi Tabrani dan tersangka Emil Ermindra, Direktur Keuangan. Pertemuan itu dilakukan untuk menerima atau menampung timah yang dikumpulkan oleh penambang liar di wilayah IUP PT Timah. Reza juga bertemu dengan Muhtar Rizal Pahlevi Tabrani dan Emil Ermindra saat bersama Suparta. Mereka setuju untuk menampung timah yang dihasilkan oleh penambang liar di wilayah IUP PT Timah. Rosalina menandatangani kontrak kerja sama dengan Muhtar Rizal Pahlevi, Tabrani, dan Emil Ermindra. Dalam kontrak kerja ini, General Manager PT Tinido Internusa bertanggung jawab untuk mengumpulkan biji timah dengan mendirikan perusahaan boneka. Rosalina kemudian menggunakan perusahaan boneka ini untuk membantu mengumpulkan biji timah. Diduga, tersangka SG memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerjasama dan memerintahkan untuk membentuk perusahaan boneka untuk menyediakan biji timah untuk mendukung pengumpulan biji timah ilegal dari IUP PT Timah yang sepenuhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. SG meminta MBG untuk menandatangani kontrak kerja dengan direksi PT Timah karena dia diduga melakukan penambangan ilegal biji timah dengan mendirikan perusahaan boneka CV Bangka Jaya Abadi. Diduga memiliki hubungan dengan bisnis timah ilegal yang melibatkan para mantan Direktur PT Timah, Robert ditahan. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa penyidik menemukan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam pengoperasian tambang timah ilegal yang terdaftar dalam izin usaha pertambangan IUP PT Timah. Ada juga orang kaya baru Helena Lim. Kejaksaan Agung memutuskan bahwa Helena Lim dan perusahaannya PT QSI diduga turut membantu menyewakan alat peleburan timah di kawasan PT Timah Tbk. Kejaksaan Agung juga menyatakan bahwa Helena Lim bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan fasilitas kepada pemilik smelter di kawasan IUP PT Timah Tbk. Dia ditahan atas tindak pidana pencucian uang. Dan terakhir ada sosok yang viral banget. Ya, ia adalah suami Sandra Dewi. Di mana dari tahun 2018 hingga 2019, Harvey Muiz menghubungi Muhtar untuk membantu mengawasi kegiatan penambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Mereka bertemu beberapa kali dan setuju untuk bekerja sama untuk menyewa peralatan peleburan timah. Harvey juga melobi beberapa perusahaan lain seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk berpartisipasi dalam operasi ini.